Yang saya ingat-ingat adalah Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa guru bukan hanya orang dewasa. Ini yang terpenting. Sekarang kalau kita lihat individualnya terlampau tinggi sekarang. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Titus Wibowo dalam acara Gejala Budaya. Ki Hajar Dewantara terkenal dengan 3 prasakata. Ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya Mangunkarsa, tut uri Handayani. Namun ada satu kalimat yang saya sangat terkesan dengan beliau, yaitu jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Untuk itu kali ini kita akan membahas topik Ki Hajar Dewantara sang motivator. Tamu kita pada kali ini adalah Ibu Maria Magdalena Widiantari, selamat datang. Dan juga Pak Apung Purwanto, selamat datang Pak Apung. Bagaimana tentang Ki Hajar Dewantara sebagai sang motivator, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ria mungkin bisa mendahului. Bagaimana pandangan Ria tentang Ki Hajar Dewantara yang sebagai motivator ini? Ya, sebagai motivator sebenarnya saya sangat tertarik atau mengimani ya apa yang slogan gitu ya, ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya Mangunkarsa, tuturi Handayani. Nah kita kalau ing ngarsa Sung Tulodo, orang-orang yang ada di depan, orang-orang yang ada di posisi pemimpin itu harus menjadi contoh. Itu maknanya ya, makna sederhananya begitu. Kemudian kalau ing madya Mangunkarsa, itu pemimpin atau orang-orang yang mempunyai kekuatan itu harus memberi kekuatan kepada kelompoknya. Itu ing madya Mangunkarsa. Kemudian tuturi Handayani, menyengkuyung ya, dalam bahasa Jawanya menyengkuyung atau memberikan dorongan, memberikan motivasi. Kalau kita aplikasikan kata-kata ini dalam konteks kepemimpinan bangsa, mestinya seorang pemimpin itu tidak hanya memberikan contoh, teladan, tapi juga dia memberikan kekuatan untuk masyarakatnya. Juga termasuk memberikan dukungan dan motivasi sehingga masyarakat itu bisa bergerak dengan tidak punya ketergantungan kepada pemimpin. Nah, dari ajaran-ajaran yang semacam ini, sebetulnya ini kan sesuatu yang perlu diajarkan kepada generasi kita. Itu tidak sekedar slogan, tetapi bagaimana mengajarkan hal-hal nilai-nilai luhur ini kepada generasi sehingga generasi muda kita itu mempunyai kekuatan yang sama untuk menggerakkan gerbong pembangunan, kemudian orang-orang yang berperan dan sebagainya, supaya nanti ketika sampai kepada gilirannya dia menjadi pemimpin atau menjadi orang yang berperan di dalam proses pembangunan bangsa, itu dia akan bisa melakukan hal-hal semacam ini. Kalau saya memilahnya ini sebagai dalam konteks 2 hal ya, social intelligence dan emotional intelligence. Jadi orang pengetahuan dengan kecerdasan itu kan berbeda. Kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial itu sesuatu yang perlu latihan. Sedangkan untuk kognisi itu kan kita dapatnya dari sekolah ya, belajar matematika, PMP, IPS, kimia, fisika dan sebagainya. Itu sesuatu yang kita bisa peroleh dari bangku sekolah, bangku kuliah dan sebagainya. Tetapi kalau kecerdasan sosial, kecerdasan emosional itu sesuatu yang perlu kita latih. Dan saya rasa nilai-nilai ini, yang 3 hal ini mencakup semua itu. Mulai dari aspek kognisinya, termasuk kecerdasannya, baik kecerdasan sosial maupun kecerdasan emosional. Nah, manfaatnya apa ketika kita memiliki semua aspek itu? Kita akan menjadi lebih humanis. Orang yang cerdas secara sosial dan emosional itu akan lebih humanis. Orang yang lebih humanis, nanti aspek kognisinya ini, apa yang dia peroleh dari pengetahuan yang dia peroleh, dia akan memanfaatkan
untuk sisi-sisi lumis kemanusiaan ini tadi gitu. Saya rasa itu dulu. Iya, terima kasih Bu Ria. Pak Apung, dari sisi sejarah melihatnya seperti apa? Pak Apung tentang sang motivator kita. Ki Hajar Dewantara ini ya, sosok yang oleh Belanda memang ditakuti. Itu yang telah dipikirkan oleh Belanda. Itu merupakan apa ya, pesan-pesan yang sampai sekarang masih diterima, dijalankan, dan itu zaman dulu zaman belajar Belanda itu sangat ditakuti itu karena apa? Dia bukan hanya sebagai yang kita kenal kan biasanya sebagai pendidik, tapi sebetulnya dia bukan hanya pendidik, tapi dia juga jurnalis. Yang tulisannya itu sangat tajam sekali. Jadi saya kurang ingat bahasa Belandanya. Itu salah satu tulisan yang terkenal adalah andai kata saya seorang wanita, seorang Belanda. Jadi tulisannya mengkritik betul-betul secara pedas bahwa orang jajahan dalam bahasa Jawa yang medok kok dikongkon urunan dibunuh. Ketika itu ya merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda atas penjajahan Prancis. Belanda itu merdeka dari penjajahan Prancis. Itu dirayakan besar-besaran dan mengambil yang dijajah dana itu biayai. Itu kan sesuatu hal yang aib sekali. Itu memang itu. Nah, yang ditakuti kan ini. Jadi beliau ini ditakuti karena tulisan-tulisannya ini bisa menggegerkan dan menggerakkan orang-orang yang anti Belanda. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk bisa supaya beliau bisa dibuang itu. Kalau bisa hukumannya adalah hukuman buang keluar dari Indonesia sendiri, jadi di Nusantara ini. Kemudian kemana silakan, pokoknya orang Indonesia ya, ini gitu. Yang dia pilih Nederland. Dan di sana dia tidak tinggal diam, ternyata dia memilih belajar pendidikan. Ini kan sesuatu yang kalau saya sesuatu yang sebetulnya ngoyo-ngoro sebetulnya. Nek ini jadi guru, besok jadi opong. Guru itu sejak dulu sampai sekarang tidak ada yang kaya raya, tidak ada. Belum ada kata dia itu belajar di dalam teknik, misalnya jadi insinyur, dia kemudian ahli bangunan dan sebagainya. Pulang ke Indonesia, bisa kaya dia, karena dengan proyek-proyek ini bisa. Tapi dia pilih adalah pendidikan ini. Dan pulang ke pendidikan dari Belanda ini sewaktu selesai masa menjalani masa pembuangannya di Indonesia, yang Jawa, lalu pendidikan di sekolah yang namanya sekarang ini Nah, dari sinilah orang-orang dan Belanda sendiri jadi tidak jebulnya itu loh jadi jebulnya. Dia mau mengusir penjajahan tidak dengan senjata, tidak dengan tulisan, tetapi salah satu yang terpenting adalah melalui pendidikan. Sehingga lahirlah sesuatu pepatah bahwa pendidikan itu adalah liang kubur penjajahan. Itu dari sini salah satunya itu. Nah, ini dengan adanya pendidikan, Ki Hajar Dewantara memberikan pelajaran-pelajaran yang bisa membuat orang-orang yang bodoh, yang terjajah itu menjadi sadar, menjadi tahu. Dulunya tidak tahu menjadi tahu, dulunya kurang sadar atau nah ini semakin lama semakin lama. Dan yang menarik, sistem pendidikan yang diterapkan di Taman Siswa adalah sistem AMO. Jadi anak-anak siswa yang lebih tinggi kelasnya itu mengajak pada adik-adiknya. Biasanya yang kalau sudah sistematik yang pernah saya lihat, saya amini kelas 4 itu mengajar anak kelas 1. Tapi tentu saja tidak dilepaskan begitu aja, ya, masih tetap masih di dalam pengawasan daripada kakak. Nah, ini menarik sekali karena apa? Ini sama saja meskipun belum dewasa dia sudah jadi. Dan ini salah satunya yang terpenting tadi dia mengatakan ini sama saja ini mencerdaskan
kehidupan sosialnya, mencerdaskan emosinya si anak yang kelas 4. Nah ini kalau makin lama makin dewasa, ini tentu saja pengendalian diri sebagai sosok yang akhirnya nanti bisa diteladani itu mulainya dari saya mengagumi seperti ini. Tapi sayangnya sekarang itu sudah tidak ada. Tidak ada. Di dalam ada di dalam kepramukaan, tapi tidak seperti kalau di dalam pendidikan di sekolah itu. Tapi tidak seperti zamannya Diajar di Wantoro. Nah ini yang mengakibatkan ini loh yang sebetulnya yang melahirkan tadi ingat sosok. Jadi kalau misalnya anak kelas 4 kamu sudah bisa menjadi contoh, jadi contoh. Kalau kamu berada di dekatnya yang di kelasmu, kamu ya jangan kemerintih. Artinya bisa memberi contoh, tetapi juga memberikan dorongan. Kalau di belakang, jadi kalau misalnya adik-adiknya misalnya mau apa, boleh saja, tapi perlu diawasi supaya tidak terjadi kekeliruan yang mengakibatkan was-was. Ini salah satu yang saya ingat-ingat adalah Diajar di Wantoro mengajarkan guru bukan hanya orang dewasa. Ini yang terpenting. Sekarang kalau kita lihat individualnya terlampau tinggi sekarang. Jadi memang ya sosok Diajar di Wantoro khas Jawa. Orang Jawa itu nek pinter itu biasanya nular. Jadi kalau misalnya kalian misalnya ya caranya gawe sambal seli nanti mesti diceritakan. Padahal sebetulnya ini rahasia untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Enggak nih wong Jawa ya bener kabeh. Sampai di itu salah satunya. Karakter komunal. Nah, karakter komunal kuat orang Jawa. Makanya kalau misalnya mengadakan sistem jalan itu hanya saya sistem seperti itu nampaknya ada penafsiran yang lain. Ini namanya adalah pemanfaatan terhadap siswa daripada guru dan sebagainya. Eksploitasi. itu penafsiran yang Masalah mindset ya. Tapi seperti tadi saya sebutkan bahwa Diajar di Wantoro mengatakan jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru, dan itu dia lakukan ketika dia dibuang ke Belanda. Dia belajar dan dia mengharapkan guru itu bukan hanya orang dewasa, anak-anak yang di atasnya bisa menjadi pembimbing bagi adik-adiknya. Untuk guru yang mungkin juga komentar lebih banyak. Saya ada ingat satu pepatah ya, saya lupa siapa yang mengatakan ya, yang terdidik harus mendidik. Orang yang mempunyai ilmu itu mestinya menularkan ilmunya kepada orang lain. Saya tertarik kepada apa yang disampaikan Pak Apung mengenai sistem Among tadi. Nah ini konteksnya kan di sini. Siapa yang terdidik, dia yang harus mendidik. Gitu. Nah ini mengingatkan saya kembali kepada apa yang saya baca ya, tulisannya Yuval Noah Harari ya, sejarawan cukup ternama itu ya, bahwa dunia ke depan itu penentu suksesnya perkembangan satu generasi yang makmur, sejahtera dan sebagainya itu ada 3 ya. Jadi penguasaan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, penguasa termasuk percaya kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian solidaritas bersama, dan kemudian yang ketiga adalah kerjasama. Tidak ada solidar tapi juga kerjasama, sinergitas gitu ya. Nah ini adalah nilai-nilai yang sebetulnya hampir sama dengan yang tadi, yang 3 tadi. Betul. Ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karso ing tuturi handayani. Itu sebetulnya lebih kepada sana. Penguasaan kepada teknologi itu harus menjadi satu landasan di dalam kita melakukan tindakan-tindakan. Contohnya sekarang saja. Kita kalau misalkan ini menghadapi Covid ini ya. Ini kan semua orang berbicara seolah-olah menjadi seorang ahli gitu ya. Makanya kan teman-teman mengatakan matinya kepakaran itu kan karena itu ya. Jadi semua orang itu berbicara seolah-olah dia itu ahli, tapi yang ahlinya sendiri omongannya gak digugur gitu ya. Nah itu kan mati kepakaran. Tetapi kalau misalkan kita terapkan di masa pandemi sekarang ini, misalnya kita lihat saja
kita mau percaya kepada siapa? Apa hanya kepada misalnya orang, ya semua orang berdoa, iya betul. Tetapi kalau kita nggak mempercayakan diri kepada penguasaan ilmu teknologi perkembangannya dan sebagainya, kita mau bisa apa? Vaksin belum ketemu loh sampai sekarang. Ya berdoa ya nggak berdoa ya mati gitu ya. Itu kita logikanya seperti itu, rasionalitasnya seperti itu. Nah, ini adalah hal yang kita harus mempercayakan kepada penguasaan impact. Kemudian pada solidaritas bersama ya, solidaritas sosial. Hari ini ada nggak kita itu bisa hidup sendiri? Ya, swarm intelligence itu, kecerdasan kelompok itu, ya. Orang tidak mungkin bisa hidup sendiri, ya. Kita cerdas itu kalau kita bekerja sama dengan orang lain gitu. Kalau kita sendirian nggak bisa. Nah itu sama nanti Madio Mangunkarso itu tadi, sistem Among itu tadi. Kemudian bersinergi. Nah setelah kita penguasaan itu kalau nggak bekerja sama ya nggak mungkin lah itu ya. Kita mengatasi semua hal, semua masalah di dalam kehidupan itu memang harus tetap dengan sinergi. Saya rasa itu Pak. Terima kasih Bu Ria. Pemirsa, demikian tadi sudah disampaikan oleh Bu Ria dan Pak Pung. Nanti kita akan ketemu lagi di dalam sesi berikutnya, tetap di dalam acara Jalan Budaya dengan topik Ki Hajar Dewantoro Sang Motivator.